Bisa dimulai ya Ustadz. Silakan Bu. Ibu Maulida ya. Yeah. Oke, silakan Ibu. Saya share screen. Kelihatan share screen-nya? Karena di saya nggak kelihatan. Belum nih Bu. Belum ya Ustaz? Belum. Sudah Ibu. Sudah kelihatan kok itu. Memang seperti itu kalau di tablet nih. Iya. Seperti itu. Udah berarti ya? Iya. Oh, sebentar. Saya belum. Atau ada pengaturan lainnya? Sebentar. Atau Musliana bisa bantu share screen ya? Gimana ya? Memang seperti itu, nanti jenengan langsung buka saja layarnya untuk. Oh gitu ya? Iya, kayak gitu. Udah kelihatan? Saya udah. Nah, itu. Udah itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan hari ini kami dari tim kelompok ini akan mendiskusikan masalah untuk analisis lengkap sanad dan matan mengenai al-haya'u minal iman. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan bismillah dan bacaan al-fatihah untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fatihah. Terima kasih. Untuk sore ini kelompok kami yaitu Neliatul Inayah, Siti Maulida, dan Tarisya. Mungkin Tarisyanya berhalangan hadir Ustadz. Dalam kesempatan ini kita pilih matan hadis yang berbunyi Al-Haya'u minal iman. Dalam matan hadis ini kami pencarian awal menggunakan Al-Jami' As-Shaghir. Dalam Jami' As-Shaghir As-Suyuti langkah-langkahnya yaitu takris hadisnya itu al-haya'u minal iman. Kita pakai kata kuncinya al-haya'u. Kemudian kita dalam Jami' As-Shaghir saya bukan pakai mata basamila tapi pakai langsung arsip ya. Dalam arsip ini di sini kita langsung ketikkan matan atau kata ininya dari al-haya atau ini. Kemudian ini website atau aplikasi? Pakai websitenya Al-Muzzam itu Ustaz, tapi ini pakai websitenya arsif.orang detail Al-Jami' As-Shaghir. Bisa di copy linknya terus di share di grup. Oh bisa Ustaz.
Jadi dua-duanya untuk kitab Jami As-Shaghir kita juga pakai web arsip. Nah, ini yang di sini saat kata al-haya'u ini kita klik gitu ya. Ini akan ketemunya di al-haya'u minal iman. Di halaman 234 al-haya'u minal iman di nomor 3809. Dalam kitab ini hanya disebutkan huruf mim, ta, an ibnu Umar, sahih ya. Mim itu di mim merujuk pada kitab Sunan Sahih Muslim, kemudian ta merujuk pada kitab Sunan At-Tirmizi. Kemudian ini dalam kitab Jami As-Shaghir tadi, dalam kitab Mu'jam Al-Mufarros li Al-Fas Al-Hadis, kita juga pakai kata al-haya'u minal iman, di mana dalam kitab ini, dalam kitab Mu'jam ini kita tentukan alfabetnya atau huruf hijaiyahnya, yaitu huruf H, ya, ya. Akar ini membantu mengidentifikasi semua deviasi kata terkait al-haya'u yang artinya kesopanan atau malu ya. Ini di sini. Ini sekarang kita pakai kitab Al-Mu'jam. Nah, dalam kitab Al-Mu'jam ini kan kita al-haya'u. Biasanya kalau langsung kita masukkan di dalam akar kata al-haya'u, di sini langsung diketik pada pencarian, ini akan muncul halaman ini. Saat ini kita tekan al-haya'u. Pada (542).
Bentar, aku dulu kehilangan jejaknya. Nah, Ada kesulitan Ibu? ini Ustadz udah ketemu di Al-Haya'u Minal Iman. Pada kitab ini ada huruf kho, yaitu kitab Bukhari bab iman nomor 16, kemudian 23, bab adab 77, kemudian mim iman 75. Oh, kok 75? Ini 8.000. Oh ya, 57 sampai 59. Kemudian dal yaitu kitab Sunan Abu Dawud, sunnah ke-41. Kemudian tak ini Tirmizi. Coba diulangi lagi. Diulangi lagi. Yang mana Ustaz? Waktu menyebut kok, terus apa itu kok nomor. Jadi maksud saya misalnya dal bab kitab sunnah, jadi cara penyebutannya biar ingat. Iya. Dal itu Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, bab sunnah, iya. Nomornya 41. Nah, begitu maksud saya. Nomor hadis Ya, 100. nomor hadis 40 Ustaz. Oke. 41 ini Ustaz. Kemudian tak pada kitab Tirmizi. Itu 14 Ibu, bukan 41. Kalau angka tetap angka itu dimulai dari kiri, walaupun tulisan Arab. Oh, itu 14. 14. Kemudian ini tak Tirmizi 65, 56 maksudnya. Kemudian bab iman ke-7. Kemudian ini pada selanjutnya
kitab hadis utama yang merujuk pada Sahih Bukhari nomor 23, Sahih Muslim kita menemukannya nomor 50, 51 dan 52. Abu Dawud di nomor 4056, nomor hadisnya sama 4162. Kemudian Sunan Tirmizi nomor 1932. Tapi saya terus terang kami kesulitan untuk mencari dalam kitab Mata Basamila. Akhirnya saya pakai Muhammad Basuki web ini. Nah, dalam web ini kita langsung masukkan matan hadisnya, ini ada kata kuncinya. Saya pakai kata kunci malu. Saat itu langsung dicari Sahih Bukhari ini, langsung kita cari sesuai dengan isi hadisnya. Kalau ini dalam bahasa Indonesia langsung ketemu ya. Sahih Bukhari nomor 23. Ini kan telah menceritakan, kalau kita klik pada gambar buku ini, nah ini langsung keluar kalau di sini Sahih Bukhari nomor hadis nomor iman. Tapi kalau untuk mencocokkan ini masuk dalam bab iman atau bukan, ini tetap kita bisa lihat di dalam sini bab iman ada ya. Bab iman, kemudian matan hadisnya ini nomor 15, malu bagian dari iman, tetap sama ini bab kitab iman Sahih Bukhari nomor 23. Hadasana Abdullah, ya saya baca ininya, terjemahnya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Su'aib dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW berjalan melewati seorang sahabat Ansor yang saat itu sedang memberi pengarahan saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah dia karena sungguhnya malu adalah bagian dari iman. Kalau dalam web ini kita langsung bisa mencari periwayatan hadis, tinggal diklik di sini. Di sini lengkap mulai dari riwayat hadisnya Abdullah bin Umar bin Khattab bin Naufal Al-Qadi Al-Quraisy, ini Abu Abdurrahman lakab, beliau adalah sahabat hidup di Madinah, wafat di Manurro 73 Hijriah. Jumlah hadis yang diterbitkan Bukhari 790, Muslim 767, Tirmizi 305, Abu Dawud 361, Nasai 565, Ibnu Majah 364, Darimi 186, Ahmad, maksudnya Musnad Ahmad 2125, Malik 341. Kemudian komentar ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah sahabat yang mengomentari, dan Az-Zahabi, beliau adalah sahabat. Ini bisa dibaca semuanya dalam sampai pada yang terakhir, yaitu Abdullah bin Yusuf Al-Tunisi Al-Hilai Abu Ahmad lakab, beliau adalah Tabi'ul Adba, kalangan tua, hidup di Maru, wafat di Maru 2018 Hijriah. Jumlah hadis Bukhari 355, Tirmizi 1, Abu Dawud 3, Nasai 13. Nah, komentar ulamanya Al-Ajli Sikoh Ibnu Hibban disebut dalam At-Sikoh, kemudian Ibnu Hajar Sikoh, kemudian Az-Zahabi Hafiz. Sama kita kembali lagi tadi Sahih Muslim, kata kuncinya sama, saya masukkan karena ini pakai bahasa Indonesia, jadi kita pakainya ininya juga bahasa Indonesia, malu ya. Nah, dalam malu ini pada Sahih Muslim nomor 50, sama dalam isi matanya iman itu ada 70 lebih cabang, dan malu adalah termasuk iman. Sahih Muslim nomor 50.
Kemudian Sahih Muslim nomor 51 juga ada, dan maling itu adalah bagian dari iman, matannya sama. Kemudian nomor 52 ini sama seperti tadi Sahih Muslim, bahwa Nabi mendengar seorang laki-laki menasihati saudaranya karena malu, maka beliau pun bersabda, malu itu adalah sebagian dari iman. Telah menceritakan kepada Abdul bin Humaid, telah menceritakan kepada Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan Az-Zuhri dengan sanadnya ini seraya berkata, beliau melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang sedang menasihati saudaranya. Ini coba kita klik satu ini. Nah, sama bab iman, cabang iman ya. Berarti ini kalau di sini kita masukkan dalam ininya cabang iman. Nah, kita masukkan ini nomor 50, penjelasan tentang jumlah cabang keimanan yang paling utama dan yang paling rendah dan keutamaan malu. Nah, ini dalam langsung tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim nomor 50, hadasana Abdullah bin Su'aid wa Abdul Humaidin qala hadasana Abu ini. Kemudian periwayatannya sama, di sini juga sudah dijelaskan lengkap, ada sampai 7. Selanjutnya kita kembali pada Sunan Abu Daud. Dalam Sunan Abu Daud empat ribu dalam beberapa hadis, al-haya itu diartikan sebagai kesopanan dan sebagian lagi diartikan sebagai malu. Ini ya, di sini nomor 4056 telah menceritakan pada kami, Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada Imam Ahmad berkata, telah mengabarkan kepada kami Suhail bin Abu Shalih dan Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan tulang dari jalan, dan malu adalah bagian dari keimanan. Sama ini cara mencarinya itu tadi ada gambar kitab. Kemudian untuk babnya kita bisa lihat di sini. Bab, kalau dalam Abu Daud ini babnya sunnah, bab bantahan terhadap kelompok Murji'ah. Kemudian ini periwayatan hadisnya ada sampai terakhir 6. Terakhir pada Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawisi Al-Yamani atau kalau ini dalam beberapa buku atau kitab lainnya, ini jalur Abu Hurairah. Yang terakhir Sunan At-Tirmizi. Dalam Sunan At-Tirmizi disebutkan
Ini 1932 telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Abdul bin Sulaiman dan Abdurrahim dan Muhammad bin Bishir, Muhammad bin Amr telah menceritakan kepada kami, Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sifat malu adalah bagian dari iman. Sedangkan iman itu tempatnya di dalam surga. Perkataan yang keji itu berasal dari watak dan perangai yang keras, sedangkan kekerasan itu tempatnya di dalam neraka. Abu Isa berkata, hadis semakna jika diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Bakar dan Abu Umamah, Imran bin Husain. Hadis ini adalah Hasan Sahih. Nah, ini juga kita ini dalam kitab At-Tirmizi, kitab berbakti dan menyambung silaturahmi, babnya malu, Sunan At-Tirmizi, periwayatnya hadis sampai dengan 7 orang. Nah, terakhir yaitu riwayat jalur Abu Hurairah. Ya, ini hasil dari pencarian kami dari kitab-kitab itu tadi. Dari kitab hadis Sahih Bukhari nomor 23, rantai sanad hadisnya mulai dari Nabi Muhammad ke Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Malik bin Anas, Abdullah bin Yusuf. Kualitas periwayatnya Abdullah bin Yusuf, guru Imam Bukhari, dipercaya Imam Bukhari. Malik bin Anas, sikoh, terpercaya. Makmun atau amanah, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Sa'id. Ibnu Syihab Az-Zuhri, faqih, hafiz, mungkin seorang tokoh. Ibnu Hajar Zuhabi. Salim bin Abdullah, sikoh, Abid Fadil, salah satu ahli fikih yang 7, yaitu Ibnu Hibban Al-Azli, Ibnu Hajar. Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi, dijamin kualitasnya menurut Ibnu Hajar Az-Zahabi. Kemudian sanad jalur Ubaidillah bin Sa'id dan Abdullah bin Hamid, Sahih Muslim. Ini saya tidak seperti itu tadi ya. Dalam hadis nomor 650, 51 dan 52, rantai sanadnya bervariasi mulai dari Ubaidillah bin Sa'id ke Abu Amir Al-Aqadi, kemudian ke Sulaiman bin Bilal, kemudian Abdullah bin Damar, Abu Sali, Abu Hurairah, dan Nabi Muhammad SAW. Pada yang nomor ini saya nomor 50, kemudian yang saya Muslim nomor 51 sama dari Abu Hurairah juga ke Abu Sali, Abdullah bin Dinar, Suhail, Jarir, sampai Juhair bin Harb. Kemudian yang nomor 52 Nabi Muhammad ke Abdullah bin Umar, bapaknya Salim Az-Zuhri, Sufyan bin Uyainah ke Abu Bakar bin Abu Su'aib atau Amru An-Nakid atau Zuhair bin Harb. Kemudian jalur Musa bin Ismail atau Sunan Abu Dawud, jalur sanad Musa bin Ismail yaitu pada Hamad, kemudian ceritakan pada Suhail bin Abu Sahih, kepada Abdullah bin Dinar, kemudian Abu Salih ke Abu Hurairah, kemudian terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Qa Nabi ke Malik ke Ibnu Syihab, Salim bin Abdullah,
Ibnu Umar, Nabi SAW. Yang terakhir yaitu Sunan At-Tirmidzi atau sanad jalur Abu Quraib. Dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 1932, isinya matanya sama, sifat malu adalah bagian dari iman, sedangkan iman itu tempatnya di dalam surga. Perkataan yang keji itu berasal dari watak dan perangai yang keras, sedangkan keras itu tempatnya di neraka. Jadi Abu Quraib yaitu Muhammad bin Al-A'la Al-Hamdani, ke Abda bin Sulaiman atau Abdurrahim, Muhammad bin Bisri, Muhammad bin Amr atau Al-Laisi, kemudian Abu Salama atau Abdullah bin Abdurrahman, kemudian Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi, Abdurrahman bin Sakhr, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi statusnya adalah Hasan Sahih. Pada At-Tirmidzi 2615, Nabi Muhammad kepada bapaknya yaitu Abdullah bin Umar berkata pada bapaknya Salim bin Abdullah bin Umar, ke Al-Juhri Muhammad bin Muslim, kemudian Sufyan bin Uyainah, kemudian yang terakhir yaitu Ibnu Abi Umar atau Ahmad bin Mani. Monggo Mbak Nelly Ilaya bisa dilanjutkan. Nggih, matur nuwun, Bu. Sakit nggih share screen-nya pakai HP nggih? Ini Bisa, pakai bisa. iPad. Nggih. Sampun ya. Nggih. Udah tak share screen nggih. Bisa nggak? Nggak kelihatan ini ya, Mbak. Wonten aku? Iya, sampun. Sampun. Iya. Wonten nggih? Iya. Nggih. Nggak kelihatan ya. Wonten nggih? Iya. Monggo, silakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gabungan. Mboten kula niki share screen, Bu. Oh iya. Ketinggal. Nggih. Oh, maaf. Saya matikan dulu kalau gitu. Nggih. Sudah, monggo silakan. Nggih. Ketinggal nggih share screen-nya. Iya, sudah kelihatan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula napa alhamdulillah diajari lah kali teman-teman niku. Tadi hadisnya tentang al-haya'u minal iman yang diriwayatkan oleh mim yang berarti Imam Muslim dan tak berarti Imam Tirmidzi. Nah, kita cari dulu di Imam Muslim ya. Imam Muslim. Sebentar, mana Imam Muslim ini? Nah, Sahih Muslim nah niki. Kita tekan. Situ kita cari. Nah, ini sudah saya simpan ini. Itu bisa dicari di sini. Dengan matan hadisnya yaitu al-haya'u minal iman. Nah, ini. Yaitu hadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amrun Naqid wa Zuhair bin Harb. Qalu hadasana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Salim an Abi sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idhu akhahu fil haya faqala al haya'u minal iman. Nah, ini yang dimaksud tadi Bu Maulidah ya. Niki sampun juga tadi sudah diterjemahkan oleh beliaunya. Jadi memang di Maktabah Syamilah ini sudah menemukan. Lalu kita ke Sahih Muslim, setelah itu Imam Tirmidzi. Sebentar, Sunan Tirmidzi. Nggih. Mbak, Nggih. ini Maktabah Syamilah versi Android ya? Nggih, Ustaz. Soalnya itu Ustaz, kalau misalkan nggak disimpan dulu itu nanti bisa keluar dari Zoom-nya ngoten Ustaz. Ya, nggak apa-apa, ini sesuatu mungkin baru pertama saya melihatnya. Teruskan aja Mbak.
Aplikasi berarti ini ya. Nggih, ngapunten Ustaz. Soalnya napa nggih boten gadah Maksud saya laptop Ustaz. Ini aplikasi atau website yang di HP atau gimana? Aplikasi Ini sepertinya ini ya. aplikasi Ustaz. Aplikasinya kula download Maktabah Syamilahnya dan ya ini keluarnya. Oke. Sampai berapa giga itu Mbak? Atau berapa mega? Kurang tahu ya Ustaz ya. Soalnya ini kan kemarin dipelajarin minta saran ke Mas Zul Izzi itu katanya disuruh download satu persatu dulu dari Kutubus Sittah itu. Jadi saya download satu persatu, ternyata alhamdulillah bisa gitu. Kalau yang awalnya sebenarnya nggak bisa Ustaz, cuma ini beberapa aplikasi itu saya hapusin semua gitu Ustaz. Nggih, ngoten Ustaz. Nggih. Lanjut kita ke Sunan At-Tirmidzi yang niki nggih. Ya minal iman. Nah ini bab maja fil haya nomor 2127. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abadah bin Sulaiman wa Abdurrahim wa Muhammad bin Bishir an Muhammad bin Amr wa qol haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah al-haya'u minal iman. Nah, itu tadi yang ada juga di PPT ya. Itu masuk juga tadi Bu Maulida sudah menjelaskan juga cuma berbeda saja websitenya. Nah, terus setelah tadi yang di awal Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, sekarang kita cari di Sunan Abi Dawud. Maaf tidak sesuai urutan karena sesuai dari yang awal ya. Sunan Abi Dawud. Nah ini Sunan Abi Dawud. Al-haya'u minal iman. Nah ini. Bab fil haya, yaitu tentang malu. Haddatsana Al-Qanabi an Malik an Ibn Syihab an Salim bin Abdullah ibn Umar an Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya minal iman. Da'hu itu tadi biarkanlah artinya itu. Atau tadi juga di Imam siapa itu tadi ya? Di Imam belum Imam Bukhari. Nah, ini ya sudah ketemu, sudah ada 3 berarti kurang 1. Setelah itu nah ini Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Al-haya'u minal iman. Nah, ini nomor 14 bab al-haya'u minal iman. Ini juga nomor 24. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Salim bin Abdullah an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Nah, kalau yang barusan kalau barusan Sunan Abi Dawud yaitu da'hu itu dengan dimaknai, diartiin dengan kata-kata biarkanlah dia artinya. Tapi kalau di sini Imam Bukhari beliau mengatakan tinggalkanlah dia. Nah, tapi sama saja. Nah, ya itu tadi dari aplikasi Maktabah Syamilah nih. Jadi ini benar-benar butuh usaha banget karena harus beberapa aplikasi yang besar-besar kita buang dulu, baru kita bisa download yang beberapa yang dimaksud Kutubus Sittah ini. Baik, kembali lagi ke PPT Bu Maulida. Oke.
Nggak kelihatan ya? Enggak, sambut. Nah, ini jalur sanad utama. Ini saya melanjutkan dari tadi diskusinya Bu Maulidah nggih. Jalur sanad utama dari Sahih Muslim, yaitu dari Imam Muslim, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Ya, next langsung Bu Mulda sebelahnya. Ya Pak, terjemahan lafaz Arab dan matan. Nah, ini tadi udah disimpulkan ya, al-haya'u minal iman, yaitu malu adalah bagian dari iman. Nah, di sini ada definisi syar'i al-haya, yaitu malu. Al-haya itu adalah sifat terpuji, bukan rasa rendah diri atau takut. Ini adalah menahan diri dari perbuatan buruk karena merasa diawasi Allah dan takut celaannya atau manusia. Inti dari malu sejati adalah keengganan jiwa melakukan hal buruk, muncul dari kesadaran keagungan Allah atau menghormati orang lain. Nah, jadi kesimpulannya di sini yaitu hadis daripada al-haya'u minal iman, yang artinya malu sebagian dari iman, yaitu bahwa hadis ini sahih dan diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis utama, termasuk Sahih Bukhari dan Sunan Abu Dawud. Juga hadis ini dinilai sahih oleh para ulama hadis terkemuka seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan keasliannya hadis al-haya'u minal iman ini tidak diragukan dalam riwayat utama. Jadi rasa malu atau dalam bahasa Arabnya al-haya adalah salah satu cabang keimanan yang penting. Sifat ini mendorong seorang muslim untuk menghindari perbuatan dosa, maksiat atau hal-hal yang tidak bermoral, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Malu menjadi tolak ukur kualitas iman seseorang. Semakin kuat rasa malu, semakin juga kokoh keimanannya. Secara ringkas, hadis ini adalah landasan ajaran Islam yang kuat tentang pentingnya moralitas dan etika yang berakar dari keimanan yang tulus. Itu mohon maaf tidak diadakan di PPT kesimpulannya ya. Soalnya memang waktu yang kurang dan juga komunikasi yang kurang gitu. Jadi memang ini semua ini Bu Maulidah ini yang PPT ini. Ngapunten Bu. Oke, cukup sekian dari Pulau. Mungkin ada yang mau bertanya atau kita langsung ke Ustadz Ali. Oke, baik. Ibu Nailatul Maya dan Ibu Maulidah tadi sudah menyajikan kepada kita, menghadirkan kepada kita hasil belajar beliau berdua dan teman-teman yang lain. Masih ada waktu setengah jam lagi, teman-teman dan khususnya para pemateri. Sayangnya sepanjang atau mungkin belum sempat ya. Jadi Nailatul sama Maulidah, misalnya tadi barusan Nailatul ya menyatakan bahwa hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh banyak imam lah misalnya. Atau hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Jadi saya minta kita semua meminta kepada dua pemateri ini berdasarkan hasil penelitiannya bagaimana. Jadi berdasarkan hasil penelitian Maulidah sama Nailatul sendiri. Jadi tidak bergantung kepada penilaian dari ulama lain. Apa kira-kira yang menjadi dasar bahwa hadis al-haya'u minal iman ini sahih? Jadi maksud saya teman-teman, dua pemateri, tidak apa-apa disampaikan lagi. Misalnya kita ambil satu jalur periwayatan, jalur at-Tirmidzi. Ini kan banyak tadi ya. Jadi dalam sisa waktu ini cukup lah ya. Ambil satu sanad, misalnya at-Tirmidzi itu ya, atau Abu Dawud.
Lalu jelaskan, apalagi tadi ada aplikasi yang sangat bagus ya, membantu dan dengan terjemahnya bagus sekali itu. Jadi sekarang pekerjaan Maulida dan Nailatul memastikan masing-masing perawi, misalnya benarkah Imam Abu Daud itu gurunya seseorang yang bernama Imam Yahya misalnya. Jadi itu yang belum disampaikan. Tegasnya, coba ibu berdua ini menyampaikan ulang, bukan menyampaikan ulang ya, tetapi menjabarkan, memastikan masing-masing perawi dalam hadis itu terbukti memiliki ketersambungan sanad, terbukti memiliki hubungan guru dan murid. Misalnya, kabar dari kitab atau dari siapa gitu ya yang memastikan At-Tirmidzi muridnya Sulaiman, bukti kelahirannya masuk akal. Jadi misalnya At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 343 misalnya punya guru yang wafat tahun 110 Hijriah. Kan ini tidak masuk akal. Mana mungkin orang bisa belajar dalam mimpi, kan nggak mungkin. Kiranya lalu setelah itu selesai, masing-masing perawi disebutkan hubungan guru dan murid, dipastikan apakah satu kota, enggak apa-apa, ibu-ibu teman-teman ya, tidak satu negara enggak apa-apa, karena tradisi para ulama hadis dahulu itu berpergian ke berbagai daerah untuk memastikan ketersambungan gurunya, untuk memastikan bahwa hadis ini benar-benar didengar dari gurunya. Asal yang paling penting adalah tahun kelahiran dan tahun wafat masing-masing guru dan murid, yang tidak menimbulkan kecurigaan. Apalagi satu kota, satu negara, lebih meyakinkan. Maka kalau itu sudah terpenuhi, artinya tidak janggal tahun lahir dan tahun wafat antara guru dan muridnya. Apalagi ditemui data bahwa kedua perawi ini, yakni guru dan muridnya, tinggal di satu negara, dan semakin menguatkan. Berarti telah terjadi apa yang terjadi? Terjadi hubungan guru dan murid. Kalau begitu, kalau terjadi hubungan guru dan murid, berarti sanadnya bersambung, tidak putus, tidak mengambil dari orang lain. Kira-kira Ibu Maulidah dan Ibu Naila itu paham tidak maksud saya? Halo? Paham ya? Ustaz, paham. Ya. Saya mungkin bisa share screen dalam surat Sunan At-Tirmidzi yang periwayatan tadi ya Ustaz. Ya betul, At-Tirmidzi saja. Nanti Ibu Maulidah sama Naila setelah itu semua, masing-masing perawi sebutkan. Tadi Ibu Maulidah sudah, cuma kurang lengkap tadi itu. Misalnya Imam Yahya misalnya ya, atau Ibnu Zuhri. Ibnu Zuhri ini menurut para ulama orangnya terpercaya atau tikoh dalam bahasa hadisnya ya, dalam bahasa hadisnya. Terpercaya atau tikoh, jujur, kuat hafalannya. Jika tidak ada yang memberikan penilaian buruk, misalnya mudah lupa, pemalsu hadis, berarti hadisnya sudah tidak terpakai lagi. Silakan Ibu, nanti setelah Ibu Maulidah sama Nailatul mengupas semua hubungan guru dan murid, setelah terbukti terjadi hubungan guru dan murid, bahwa dengan begitu sanadnya bersambung dan penilaian para ulama sikoh semuanya, bagus semuanya, baru dinyatakan berdasarkan ini hadis ini sahih. Oke, silakan Nailatul sama Maulidah, silakan. Ngapunten Ustadz, mungkin keterbatasan saya dalam bahasa Arab mengartikan juga membacanya. Jadi saya pakai yang ini, bukan pakai mata Basalemila, tapi pakai websitenya Muhammad Basuki Web ini. Ya, enggak apa-apa, Bu. Yang penting bisa dipahami, Bu. Enggak apa-apa. Oke, silakan. Dalam
dalam kitab Sunan At-Tirmidzi disebutkan hadis nomor 1932. Dalam web ini periwayatannya adalah pertama Muhammad bin A'la bin Quraib Al-Hamdani, ya. Mana tersebut dalam matanya ini, sanadnya itu telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abdul bin Sulaiman dan Abdurrahim dan Muhammad bin Bisri. Kemudian Muhammad bin A'la bin Quraib ini, beliau adalah tabi'ul atba, kalangan tua, hidup di Kufah, wafat di tahun 248 Hijriah. Kemudian kalau Itu kita sambungkan kepada yang kedua, gimana Maulida Ustaz? itu siapa yang wafat tahun 204 Hijriah? Imam Tirmidzi ya? Betul. Iya, ini yang Sunan At-Tirmidzi, Ustaz. Dari Yang Ibu tadi menyebutkan wafat tahun berapa tadi? 248 Hijriah ya? Iya, 248 Hijriah. Kemudian yang Ibu. berikutnya Abda bin Gurunya siapa Sulaiman Al-Kalabi. Gimana Ustaz? Nah, coba Ibu tinjau, Ibu lihat apa itu tahun wafat gurunya. Ya, Apakah ini gurunya hidup sama di daerah di Kufah, wafat juga di Kufah di tahun 187 Ustaz. 187 Hijriah. Selisih berapa tahun itu? Oh, ini wafatnya Imam Tirmidzi ya? Iya, ini bukan ininya gurunya dari bin Quraib Al-Hamdani tadi, Ustaz. Ini Ibu, gitu ya, Al-Hamdani dengan guru yang bernama Al-Kalabi itu tahun wafatnya agak jauh dikit ya. 248 Hijriah sama 187 Hijriah. 187. Iya. Nah, dengan melihat dua data wafat ini, menurut analisis Ibu Maulida dan Naila itu memungkinkan nggak keduanya pernah bertemu? Kalau menurut saya ini pernah Ustadz, karena di atasnya lagi ada Abdurrahim bin Sulaiman Al-Kinani Al-Marwazi itu, atau Abu Ali Lakob. Beliau juga sama tabi'in, kalangan pertengahan, hidupnya sama di Kufah, kemudian wafatnya sama di tahun 187 Hijriah. Jadi sama Ustadz. Kemudian komentar ulamanya sama. Sebentar Ibu, ingin mendengar analisis dari Nailatul tentang tahun wafat Hamdani itu. Agak di scroll Ibu. Sudah cukup. Ya. Gimana Nailatul? Memungkinkan tidak dua orang ini pernah bertemu? Dengan melihat tahun wafatnya. Memungkinkan Ustaz, karena kan berdekatan ya. Tapi lumayan jauh nih Mbak. 187. Tahun lahirnya, tahun lahir Muhammad Hamdani. Nggak disebutkan ya? Kalau di sini nggak ada Ustaz. Bentar. Iya. Ini kan terpaut berapa tahun? 180 gitu. Kalau kurang lebih 60 tahun. Gimana? Iya Ustadz, iya 60 tahun. Kayaknya ketemu sih Ustadz. Kalau Dayali ini saya coba browsing dalam ini, Umar bin Hamdani Al-Mandani itu lahirnya 1292 Ustadz. 1200. Maaf. Bukan 1000 Ustadz. Benar. Hijriahnya Bu?
Kan begini teman-teman ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jika disimpulkan bahwa jarak lahir, jarak wafat, misalnya ternyata Hamdani ketika bertemu dengan gurunya berumur 2 tahun misalnya. Kan yang nggak masuk akal, mana mungkin ada orang belajar umur 2 tahun, misalnya begitu teman-teman. Jadi analisis seperti ini penting untuk memastikan ketersambungan guru dan murid. Nailatul bisa mencarinya di Maktabah Samila barangkali tahun lahir dari Hamdani, Imam Hamdani. Ya, sebentar. Atau teman-teman yang lain bisa Pak Saiful atau Dul Isi bisa membantunya pakai Maktabah Syamila atau pakai siapa tempo hari lalu yang pakai bagus juga itu islamweb.id itu islamweb.com kalau tidak salah lagi. Jadi sama-sama lengkap itu. Silakan teman-teman yang lain dibantu. Ada Erin Fani, ada Fani Adinda Putri, Sopo Menekir Ayuni Nazila, Khadijah Mukti, Hafid, Marzuki, Wakehi, Pak Saiful, Winda, pengguna Zoom Sopo itu, Muhammad F, Anwar Fuadi. Silakan dibantu teman-teman di Maktabah Syamila atau di islamweb.net ya, .net bukan .com, .net, islamweb.net itu. Dengan mencari tarikh khurwa, dengan mencari menu atau katalog ruwatul hadis. Kalau Maktabah Syamila ada bahasa Indonesianya itu, memudahkan, membantu itu. Kalau dicari tahun lahir wafatnya.
Gimana teman-teman yang lain? Pak Saiful, Good Izzi, Ayunin Nazila, apakah sudah bisa menemukan tahun lahir Al-Imam Hamdani tadi itu? Yang lain gimana? Bu Maulidah, apakah di website ini memang tidak ditemukan tahun lahirnya? Nggak ada Ustadz, ini cuma ininya aja, wafat-wafatnya aja Ustadz. Ya, memang ada aplikasi yang lengkap, ada yang tidak. Makanya semua website itu harus saling bahu-membahu untuk bekerja sama. Pakai aplikasi juga. Nailatul belum berhasil menemukan tahun lahir Hamdani di aplikasi Maktabah Syamilah. Belum Ustaz. Ini masih aku download satu-satu Ustaz. Kok download kan? Oh, jangan aplikasi, Bu, teman-teman ya. Kenapa? Ini untuk saya saja aja. Kenapa kok tidak aplikasi? Aplikasi makan banyak memori. Saya biasanya yang online aja. Mungkin berat kalau di download. Oh. Gimana Irin Tiffany? Halo, hadir. Fani Atus Sofia, Fani Adinda Putri, Khofid, Khadijah Mukti, dan lain sebagainya. Ada Anwar Fuadi. Gimana? Sudah bisa menemukan? Zul Izzi? Pak Saiful? Belum Ustaz. Belum ya? Nur Musliana? Apakah ikut membantu juga? Halo? Jadi Ustaz, Ya, gimana Musliana? Sudah bisa menemukan tahun lahir dari Hamdani? Al-Imam Hamdani? punten tasik dereng kepanggil Ustaz, kepanggilnya yang Imam Tirmizi mawon. Oh, bukan imam terkenal gitu. Iya. Jadi pekerjaan takhrij hadis memang detailnya seperti ini ya, teman-teman semuanya, Ibu Bapak. Belum lagi nanti para peneliti yang pada hari ini adalah pengkaji Maulidah sama Nailatul. Setelah berhasil menemukan tahun lahir, tahun wafat, lalu mengestimasi atau menginventarisir atau mengumpulkan seluruh pendapat ulama tentang misalnya tentang Imam Hamdani, apakah soduk, jujur, atau fiqh, atau apa, atau misalnya kadzab, pendusta, atau apa. Langkah terakhir baru analisis, menyimpulkan hadis ini sahih karena semuanya terpercaya, semuanya jujur, semuanya adil, semuanya diterima riwayatnya, tahun lahir, tahun wafat tidak mencurigakan, bersambung sanadnya. Puncaknya nanti, sementara ini masih kajian sanad dulu ya, puncaknya nanti kalau sudah lolos juga dari verifikasi illat dan syad, itu nanti teman-teman masih harus menguasai 3 komponen ini dulu, yaitu bersambungnya guru, bersambungnya sanad, kemudian terpenuhinya sifat adil dan dhabit, sambil lalu mencari ya, terutama Nailatul sama Maulidah. Misalnya nanti sampai akhir kuliah tidak ketemu, PR tidak apa-apa. Jadi di pertemuan yang akan datang,
kita berharap keduanya langsung bisa menyampaikannya. Kan dalam waktu 1 minggu masa tidak bisa mencari data itu. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa diharap bantuannya Lul Izi ya, atau Pak Saiful ya, sambil lalu membantu cara mencarinya. Saya tidak sedang di depan laptop, kesulitan saya kalau pakai HP ini. Kalau dengan laptop atau dengan komputer itu lincah gerakan mouse itu. Ini agak sulit ini. Saya sedang di luar rumah soalnya, di dekat masjid. Biasanya dilihat di apa Ustaz? Di web juga Ustaz? Atau pakai apa Ustaz? Kalau yang Ibu Maulidah sajikan melalui web hadis tasbih ini ya, kemampuannya memang sudah segitu Bu. Jadi Ibu membutuhkan perangkat lain, membutuhkan bantuan lain, yaitu dari Maktabah Syamilah misalnya atau dari Islam Web atau apa ya yang dulu pernah Al-Kalimut Thayyib, itu beberapa nama website itu. Mencarinya di ini Bu ya, kalau di Maktabah Syamilah itu di Ruwatul Hadis, Ruwatul wawu alif tak marbito, Ruwatul Hadis. Nah, nanti Maulidah bisa minta bantuan Budizi dan teman-teman yang lain. Karena presentasi Budizi beberapa waktu lalu bisa itu ya, lumayan lah ya, bisa dijadikan acuan gitu cara mencarinya. Oh ya, menunggu itu Bu Maulidah dan Nailatul dari presentasi, sepanjang presentasi ini berdua, apakah ditemukan satu perawi di antara banyak perawi atau beberapa perawi? Apakah Ibu menjumpai ada yang dinilai lemah atau pendusta perawinya? Apakah ada? Halo? Sepanjang penjelasan di dalam dalam beberapa web, kalau yang dibaca itu hadis web di Tazkiyah sama Basuki ini semuanya tersambung dan sikoh Ustadz. Ya, berarti mulai dari terbunyi. Iya, mulai mulai dari Sahih Bukhari sampai terakhir Abu Dawud, Tirmizi dan Muslim ini semuanya sikoh Ustaz. Oke. Berarti sudah lolos dari syarat kesikohannya. Iya. Terus ini Bu, oke. Ditinjau dari kuantitas periwayatan, dari banyaknya. Jadi hadis ini Ibu Maulidah dan Nailatul dan teman-temannya dan teman-teman yang lain, kira-kira sambil menunggu berhasil menemukan data lahir, ada berapa sahabat di tingkatan sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Ada berapa sahabat yang meriwayatkan ini dari Nabi? Kalau saya baca itu ada jalur Abu Umar, Abu Hurairah. Abu Umar? Dalam arti Abdullah itu sahabat ibnu Umar. Abdullah Iya, ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah ini Ustaz. Abu Hurairah dalam Abu Dawud sama At-Tirmidzi. Kemudian ya. Ada berapa sahabat berarti? Dua atau berapa? Dua Ustaz. Dua.
Misalnya Ibu, oh iya, Abu Dawud, Abu Hurairah Bu ya. Di Abu Dawud sahabatnya Abu Hurairah ya. Iya, Oke, ini saya mau Ustaz. bertanya Ibu. Baik, Ibu Maulidah, siapa yang menjadi syahid dari Abu Hurairah? Teman-teman semuanya, mohon Maksudnya simak ya. syahid gimana Ustaz? Syahid, syahid, syahid. Syahid adalah sahabat lain yang ikut meriwayatkan hadis yang sama. Kalau tabi' atau tawabi' yaitu para tabi'in yang ikut juga meriwayatkan hadis. Misalnya Ibu Iya. Imam Bukhari punya tabi' siapa saja? Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi. Maksudnya sama-sama meriwayatkan hadis itu. Kalau di tingkatan sahabat namanya syahid. Oh, gitu Jadi Ustaz. siapa? Iya. Ya, siapa syahid dari Abu Hurairah? Abu Hurairah Siapa syahidnya? Ibnu Umar itu Ustaz. Betul, iya begitu maksud saya. Betul Ibu ya. Iya, Jadi Ibnu Ibnu Umar. itu adalah Kalau dalam sunnah, Ya. kalau dalam kitab Bukhari itu tadi Ibnu Umar. Kalau dalam Muslim juga Ibnu Umar, tapi beberapa nomor hadis yang lain ada Abu Hurairah. Yang nomor kalau Iya, nggak ada salah apa, itu tadi itu ada Abu Hurairah Jadi, Ustaz. kalau Ibu meneliti sanadnya Abu Dawud, jadi yang Ibu fokus, Ibu Maulidah sama melihat fokus pada kajian sanad Abu Dawud, yang berarti sahabatnya itu adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis al-haya yang dari Rasulullah, berarti syahidnya Ibnu Umar. Kalau yang dijadikan fokus penelitian adalah sanad yang di tingkatan sahabat adalah Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi, berarti syahidnya adalah Abu Hurairah. Jadi Ya. Ibu paham ya? Nilai itu paham Paham, tidak nih? Syahid itu Iya, inggih Ustaz. sahabat lain yang ikut meriwayatkan hadis itu. Kalau selain sahabat namanya tabi'. Ya, Nabi. Ya, betul. Oke. Sepanjang penjelasan Nailatul sama Maulidah, mulai dari Bukhari, ada Muslim, ada siapa mana, At-Tirmidzi, Abu Dawud. Apakah di masing-masing sanad mereka itu ada yang sama? Misalnya nih, sanadnya Imam Bukhari ternyata ada yang sama dengan sanad yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Misalnya gurunya Imam Bukhari Yahya, dan juga gurunya Imam Tirmidzi juga Yahya. Misalnya ada nama yang sama tidak masing-masing sanad itu? Ada Ustaz. Perawinya itu Ada Ustaz. Ada. Yang beberapa ada ya? Sahih Muslim sama Sahih Bukhari itu ada yang namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri Ustaz. Oke, berarti sama-sama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Iya. Sahih Muslim nomor 52. Apakah sama semuanya? Di antara sanad yang semuanya sama berguru ke Az-Zuhri. Iya, Az-Zuhri ya Ustaz. Oke, Nailatul Maulidah. Hadis ini setelah ditinjau, sepanjang penjelasan tadi, ternyata masing-masing sanad ada satu orang yang sama yang menjadi sumber dari hadis ini. Paham Ibu ya? Jadi ada satu orang yang sama yang menjadi sumber dari hadis ini. Siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Betul ya? Oke. Maulidah sama Nailatul, hadis ini tergolong hadis apa? Ditinjau dari sisi banyaknya jumlah periwayat hadis. Apakah mutawatir, atau hadis aziz, atau hadis masyhur, atau hadis gharib? Apakah mutawatir atau ahad? Ahad itu terbagi jadi 3, masyhur, aziz, dan gharib. Ayo apa? Kan di Maktabah Syamilah itu termasuk gharib Ustaz. Gharib. Kok menurut Maktabah Syamilah, menurut yang Naila ketahui,
Iya, iya. Maaf, maaf. Oke, Gorib apa? Kenapa kok Gorib itu? Kenapa menurut apa yang diketahui oleh Naila? Kok Gorib kenapa? Ibu, Mbak. Ya betul Gorib, itu betul Gorib. Cuma kenapa? Padahal tadi sahabatnya 2 orang loh ya. Dan dikeluarkan oleh banyak imam. Ada Imam Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada At-Tirmidzi. 4 orang imam itu. 4 Bukhari. Iya, karena itu Ustaz, karena memiliki apa ya, tafarrud apa ya, periwayatan yang salah satu tingkatan sanadnya yang berarti hanya satu orang perawi yang meriwayatkannya pada titik tersebut, Ustaz. Siapa itu? Tadi Imam Betul analisis itu. Tapi siapa yang maksud itu? Ya, Az-Zuhri itu tadi, Ustaz. Betul. Kenapa kok masih bingung? Maulida sama Naila? Betul itu, betul. Ya, Karena mungkin belum menguasai banget gitu, Ustaz. Bingung harus harus benar-benar. Kadang kan namanya itu hampir mirip-mirip, Ustaz. Yang satu dalam saya baca di Mata Balsamila itu Abdullah Umar. Kemudian ada satu lagi dibaca di Islam Web itu Ibnu Umar. Jadi kan bingung, Ustaz. jadi Nama panjangnya itu kan Muhammad Az-Zuhri. iya. Itu masih dalam satu orang atau beda orang kan beda. Teman-teman itu harus tahu ya, namanya ya, tradisi penamaan orang-orang Arab itu ya. Abdullah ibnu Umar itu kadang tidak disebut lagi Abdullahnya, langsung saja ibnu Umar. Baik teman-teman semuanya, kuliah ini, alhamdulillah ya saya bergembira lah ya, Maulida paham berarti ya, walaupun tidak seluruhnya tidak masalah, yang penting poin-poin dasarnya paham. Di antaranya poin dasarnya itu adalah jika ditemukan satu orang yang sama yang menjadi sumber dari riwayat ini, yang dalam hadis ini adalah siapa? Ibnu Zuhri, maka hadis ini tergolong hadis ahad jenis gharib. Gitu ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Di pertemuan yang akan datang saya berharap seperti ini ya, seperti kelompok ini mencari hadis sendiri, lalu apa itu, menganalisisnya seperti ini. Jangan hanya fokus pada penjabaran data, tapi tidak sempat menganalisis adanya ketersambungan sanad atau tidak. Ini kan seandainya Maulida sama ini Nailatul tadi bagi-bagi waktu ya, mungkin karena waktunya nggak cukup hingga kehabisan dapat banyak, tapi langkah takhrij hadis secara minimum sudah dipenuhi. Adapun untuk mempertanggungjawabkan menghasilkan ini hadis sahih atau tidak, belum. Walaupun itu termasuk juga langkah dari takhrijul hadis. Oke, untuk menyempurnakan kita minta bersama kepada 2 orang ini, teman kita Maulida sama Nailatul, minggu depan dalam waktu 5 menit atau 10 menit ya, langsung bisa menghasilkan hasil kesimpulan dari hadis ini. Sanggup Ibu Maulida, Nailatul? Ya, insya Allah. Insya Allah. Apa yang kita minta tadi itu? Memastikan ketersambungan sanad, lalu memastikan tidak ada yang dusta atau lemah, baru dinyatakan sahih. Memverifikasi bukan memastikan ya. Jadi tadi itu memastikan ketersambungan sanad, lalu meninjau adanya penilaian ulama. Lalu ibu berdua bisa menyimpulkan hadis ini lemah atau palsu sekalipun tidak apa-apa, kalau memang ditemukan tanda-tandanya, indikasinya. Atau sahih kalau memang sudah memenuhi persyaratannya. Apa saja persyaratan hadis sahih? Nah, Maulida sama Nailatul bisa searching sebentar aja di internet atau mengingat-ingat apa yang pernah saya sampaikan dahulu. Saya juga dulu men-share
buku-buku ulum hadis itu. Apa saja persyaratan hadis sahih itu? 5, ya. Bersambungnya sanad, terpenuhinya sifat adil, terpenuhinya sifat dhabit, terhindar dari adanya syad, tidak ada cacat atau ilat. ya, tidak ada cacat atau betul. Itu sebentar ya, teman-teman ya. Jadi Maulidah Semanillah itu sebentar, karena dalam waktu seminggu insya Allah bisa mencari data lah. Yang saya minta apa? Sanad Imam Tirmidzi saja. Jadi jangan sanad yang lain. Tirmidzi atau Abu Dawud. Salah satu dari 2 orang itu. Sanad Abu Dawud atau sanad Imam Tirmidzi. Ibu teliti tahun lahir, tahun wafatnya. Lalu teliti juga cari penilaian sikoh atau tidak, baru simpulkan. Oke, sementara ini dulu teman-teman. Untuk teman-teman yang terakhir presentasi, mungkin seperti ini juga tidak apa-apa. Ada yang bertanya kemarin itu tentang langkah penelitian hadis, karena ini teman-teman fokus utamanya adalah ilmu tafsir, maka tidak apa-apa tidak terlalu detail tentang prosedur penelitian hadis. Ini saja tidak apa-apa. Materi takhrijul hadis dengan belajar seperti ini, apabila sudah menguasai, sudah sangat bagus. Tidak usah terlalu dalam, cukup ini saja tidak apa-apa. Jadi siapa mengira japri ke saya itu, jadi gimana, apakah praktek atau seperti ini, persis seperti ini. Jadi ada PPT-nya, lalu mencari hadis sendiri, ada PPT-nya, menampilkan website seperti ini. Oke teman-teman ya, saya persiapan salat asar ini teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dan teman-teman. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf. Banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan, karena kesempurnaan milik Allah. Terima kasih teman-teman atas bantuannya. Terima kasih Mbak Nelly. Izin pamit ya.